Puji Tuhan, selamat sore bagi seluruh jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pertengahan minggu, Kamis 7 Mei 2020. Dan saat ini saya percaya bahwa kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya itu, mari kita akan menyanyikan satu pujian yang begitu sangat indah, yang membawa kita pada akhirnya mengerti bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan menyiapkan rencana yang indah dalam kehidupan kita. Indah rencana Tuhan di dalam hidup. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan, ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, 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 Yesus. Inilah yang menjadi pengakuan kami. Sekarang kami mengerti ketika kami ada di dalam Tuhan. Ketika kami mengikuti Tuhan, kami boleh merasakan, menikmati rencana Tuhan yang luar biasa. Kami belajar mengerti saat ini, dan kami tahu lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan sangat lebih tahu dan mengerti apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada sore hari ini. Kami butuh firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Kami perlu firman-Mu. Dan kami mau belajar merespon ini dengan kami membuka hati kami buat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Urapi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak akan keluar dengan sia-sia, tetapi akan keluar, akan disampaikan dan akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami.
mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu saya katakan firman Tuhan butuh diresponi. Dan mari kita mau dikontrol oleh firman Tuhan. Di hari-hari ini tanpa kita dikontrol oleh firman Tuhan, kita bisa salah melangkah, kita bisa salah jalan. Kita akan pada akhirnya hidup dalam dosa dan menikmati kebinasaan. Tetapi kalau kita dikontrol oleh firman Tuhan, pada akhirnya kita akan melakukan kehendak Tuhan. Kita ada di dalam rel kebenaran firman Tuhan, dalam rel keselamatan, dan kita memperoleh sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita langsung membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat yang ke-62. Puji Tuhan. Lukas 9 ayat yang ke-62. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Melalui ayat ini saya membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan mengenai komitmen di dalam Tuhan. Kata komitmen ini saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu. Atau untuk kita mudah pahami bahwa komitmen artinya bahwa apa yang kita lakukan atas dasar perjanjian. Ini yang penting yang harus kita sadari tentang arti komitmen. Dan komitmen adalah hal yang sangat penting. Hal yang dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari pekerjaan, sangat dibutuhkan yang namanya komitmen. Seorang atasan, bos, atau mitra kerja akan mencari atau sangat akan suka terhadap orang yang berkomitmen dalam pekerjaannya. Karena orang yang berkomitmen dalam pekerjaannya pasti akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Orang yang berkomitmen dalam pekerjaannya pasti dia akan berusaha menyelesaikan setiap pekerjaannya. Komitmen juga sangat dibutuhkan dalam pernikahan antara suami dan istri. Dan saya mau katakan bahwa komitmen antara suami dan istri itulah yang menjadi kunci keluarga yang kuat. Salah satu kunci keluarga yang kuat. Ketika suami dan istri memiliki komitmen bersama, maka yang terjadi sama-sama akan berusaha untuk menjaga supaya keluarganya tetap harmonis. Orang yang berkomitmen dalam pernikahan antara suami dan istri pasti akan berusaha untuk sekecil mungkin tidak terjadi konflik yang pada akhirnya menyakiti satu dengan yang lain. Dan dalam hal juga hubungan kita dengan Tuhan, dalam hal kita mengikuti Tuhan, ternyata komitmen itu merupakan bagian yang sangat penting yang harus kita miliki. Kita harus menyadari bahwa ketika hidup kita mengikuti Tuhan, kekristenan ini bicara tentang bagaimana ternyata saat kita percaya, saat itulah kita masuk dalam perjanjian di dalam Tuhan. Dan di dalam perjanjian itu kita harus memiliki komitmen. Dan berita yang baik, bahkan hal yang sangat luar biasa yang harus kita sadari bahwa kita harus bersyukur karena Tuhan punya komitmen yang luar biasa dalam hubungan antara Tuhan dengan kita, manusia. Tuhan sangat berkomitmen dalam hidup kita. Lewat apa? Dia menepati janjinya dalam hidup kita. Dan itu dirasakan oleh Abraham. Ketika Tuhan berjanji, Abraham menikmati janji Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Bangsa Israel menikmati yang namanya komitmen Tuhan, di mana Tuhan membawa mereka keluar, membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir, dan pada akhirnya terus menyertai mereka dalam perjalanan ke tempat yang sudah dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Tuhan begitu berkomitmen menyertai mereka.
Hanya orang Israel sendiri yang tidak berkomitmen dengan Tuhan. Mereka pada akhirnya menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang hidup di dalam kemunafikan, orang-orang yang hidup dalam keraguan, orang yang hidup di dalam persungutan, ketidaksetiaan, yang pada akhirnya menyerah di tengah jalan. Dan ya memang akibatnya orang Israel generasi pertama yang pernah saya jelaskan dalam kebenaran firman Tuhan, mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Orang yang masuk ke tanah Kanaan adalah orang Israel yang lahir dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Hanya Kaleb dan Yosua dari generasi pertama yang menikmati janji Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang tetap memiliki komitmen di dalam Tuhan. Mereka tetap percaya, mereka tetap berpegang kepada janji Tuhan. Dan ini yang Tuhan juga mau dalam kehidupan kita, mau memberitahukan kepada kita bahwa di hari-hari ini kita harus punya komitmen di dalam Tuhan. Kita mungkin dalam masa pandemi virus corona, tetapi justru di hari-hari ini kita harus menunjukkan komitmen kita di dalam Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam mengikuti Tuhan. Tuhan sudah sangat berkomitmen dengan kita. Bahkan saya pernah katakan bahwa Tuhan begitu serius dengan kehidupan kita, dengan keselamatan kita. Ini komitmen yang Tuhan tunjukkan. Lewat apa? Dia datang ke dalam dunia berinkarnasi. Dan firman Tuhan katakan pada akhirnya dia merendahkan diri dan mati di kayu salib buat saudara dan saya, sehingga saudara dan saya terlepas dari dosa dan hidup di dalam hidup yang baru di dalam Tuhan, dalam rel kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini Tuhan mau menjadi pesan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau jadi orang-orang yang berkomitmen di dalam Tuhan. Kita mau jadi orang-orang yang punya komitmen di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita menjadi orang-orang yang berkomitmen di dalam Tuhan. Ada dua hal yang saya mau kita melihat di sini tentang kehidupan orang yang berkomitmen di dalam Tuhan. Yang pertama yang saya mau kita melihat di sini adalah orang yang berkomitmen dengan Tuhan, maka dia akan tetap fokus kepada rencana Tuhan. Orang yang berkomitmen dengan Tuhan, dia akan tetap fokus kepada rencana Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan menjadi orang Kristen, maka kita harus menyadari pada saat itu kita masuk pada rencana Tuhan. Dan tentunya seperti pujian yang indah yang diciptakan oleh Bapak Pendeta J. Wandatu, bahwa indah rencanamu Tuhan. Ketika kita masuk dalam rencananya Tuhan, kita akan mendapati sebenarnya rencana Tuhan itu sangat luar biasa. Dan Tuhan mau ternyata dalam kita mengiring akan Tuhan, mengikuti Tuhan dalam hubungan dengan Tuhan, kita harus punya komitmen. Dan komitmen itu adalah kita tetap fokus kepada rencana Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, Filipi 2 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dan dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Rencana Tuhan yang disampaikan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 ini bicara tentang bagaimana Tuhan merindukan kita tetap mengerjakan keselamatan. Artinya tetap mengerjakan keselamatan di sini bagaimana kita terus mempertahankan hidup yang benar, hidup percaya yang sungguh di dalam Tuhan. Ini yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan. Rencana Tuhan di mana Tuhan inginkan kita terus ada di dalam rel keselamatannya Tuhan, bukan pada rel dosa yang menuju kepada kebinasaan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat yang ke
18 sampai ayat yang ke-20, kita akan lihat di sini tentang amanat agung. Dan saya mau katakan inilah rencana Tuhan dalam hidup kita yang harus kita fokus. Di mana Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah." Ini rencana Tuhan dalam hidup kita. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita melakukan amanat agungnya Tuhan, di mana kita menjadi saksi, jadi berkat. Kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga pada akhirnya orang yang tidak percaya boleh percaya dan menjadi murid Yesus. Dan pada akhirnya mereka melakukan hal yang sama. Mereka juga mampu memenangkan jiwa, membawa orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita sadari tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Ternyata kita harus menjadi orang yang fokus. Orang yang berkomitmen adalah orang yang fokus kepada rencananya Tuhan. Dia akan tetap mengerjakan keselamatan. Dia tetap akan hidup benar, hidup percaya sungguh kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dia akan melakukan amanat agung, menjadi saksi, menjadi berkat, memberitakan firman Tuhan, dan pada akhirnya membawa orang hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Ini yang Tuhan mau tentang kehidupan orang yang berkomitmen di dalam Tuhan, yaitu fokus terhadap kepada rencana Tuhan. Jangan sampai di hari-hari ini kita kehilangan fokus. Jangan sampai di hari-hari ini kita tidak hidup dalam komitmen di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita kehilangan fokus kepada rencana Tuhan. Kita mungkin saat ini sedang diperhadapkan dengan yang namanya pandemi virus corona. Tetapi Alkitab mau berpesan, firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita pada saat ini, jangan sampai kita tidak memiliki komitmen di dalam Tuhan. Jangan sampai kita tidak fokus terhadap rencana Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari rencananya Tuhan. Jangan sampai pada akhirnya kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan mau di hari-hari ini, mari kita mau fokus kepada rencana Tuhan. Jangan sampai pada masa pandemi ini justru kita keluar dari rel keselamatan Tuhan. Kita nggak hidup benar di dalam Tuhan. Kita tidak percaya di dalam Tuhan. Kita justru meragukan Tuhan. Justru kita hidup di dalam dosa. Jangan sampai pada masa pandemi virus corona ini justru kita jadi batu sandungan. Bukan jadi kesaksian, bukan jadi berkat, tetapi kita menjadi pengaruh yang tidak baik. Bukan kita memberitakan firman Tuhan, tetapi justru kita lebih suka memberitakan kabar hoax. Atau kita memperkatakan perkataan justru yang melemahkan orang lain. Tuhan tidak mau kita ada dalam posisi ini. Tetapi Tuhan mau kita harus fokus. Orang yang berkomitmen di dalam Tuhan harus fokus kepada rencana Tuhan yang ajaib, di mana meskipun dalam masa pandemi ini dia akan terus hidup mengerjakan keselamatan, di mana dia terus hidup, berusaha hidup dalam kebenaran. Dia akan terus hidup di dalam percaya sungguh kepada Tuhan. Dan dia terus akan mengerjakan amanat agung. Justru dalam masa pandemi ini, justru ini kesempatan yang terbaik.
Kita boleh jadi saksi, kita boleh jadi berkat, kita boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sehingga orang tahu tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan pada akhirnya orang yang tidak percaya boleh percaya sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita memiliki komitmen dengan Tuhan, yaitu tetap kita fokus. Jangan kita kehilangan fokus di dalam Tuhan. Jangan sampai di hari-hari ini fokus kita hanya tertuju sepenuhnya kepada virus corona. Ini bahaya kalau yang terjadi perhatian kita, fokus kita tertuju terus pada virus corona. Yang kita akan lihat adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Orang bertambah, banyak orang yang bertambah pada akhirnya terpapar virus corona, semakin bertambah. Ada yang saat ini sudah banyak diberitakan begitu banyaknya kematian akibat virus corona. Kalau kita cuma lihat itu, kita akan fokus melihat virus corona di hari-hari ini, kita akan bisa khawatir dan takut. Kalau kita hanya fokus terus melihat virus corona ini, di hari-hari ini orang mulai berkata, kapan ya virus ini akan berakhir? Ada yang mulai memprediksikan bahwa nanti bulan Juni, ada yang sampai bilang nanti akhir tahun baru semuanya bisa normal kembali, beraktivitas dengan baik kembali. Tetapi kalau kita cuma lihat virus corona, perhatian kita tertuju kepada itu, kita lupa untuk fokus kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak punya komitmen di dalam Tuhan, kita akan bingung. Itu sebabnya mari kita mau tetap memiliki komitmen. Di masa pandemi virus corona ini, kita jadi orang-orang yang berkomitmen di dalam Tuhan. Kita fokus kepada rencana Tuhan. Boleh mengerjakan amanat agung, mengerjakan juga keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang disenangi oleh Tuhan. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, yang kita akan lihat di sini, bahwa orang-orang yang berkomitmen di dalam Tuhan adalah orang yang pada akhirnya tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang berkomitmen di dalam Tuhan, selain dia fokus kepada Tuhan, dia akan setia kepada Tuhan. Ini penting dalam kehidupan kita. Tuhan sangat berkenan kepada orang yang memiliki komitmen di dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam Lukas 9 ayat yang ke-62 ini menunjukkan bagaimana Tuhan sangat senang. Tuhan sangat senang kepada orang yang berkomitmen di dalam Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak punya komitmen di dalam Tuhan, maka saya mau katakan bahwa ini bahaya bagi kita. Dalam hubungan kita dengan Tuhan akan jadi sangat berbahaya kalau kita tidak punya komitmen dengan Tuhan. Tetapi akan menjadi sangat beruntungnya kita ketika kita hidup dalam komitmen dengan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan pada saat ini, komitmen, arti komitmen yang kedua adalah kita tetap setia kepada Tuhan meskipun dalam tekanan atau tantangan. Tantangan kita, tekanan kita di hari-hari ini apa? Virus corona. Di hari-hari ini orang tidak bebas untuk bekerja. Saya beberapa hari ini berkunjung kepada jemaat-jemaat Tuhan. Saya juga sangat prihatin karena ada beberapa jemaat Tuhan yang sudah 2 minggu, ada yang sudah sebulan tidak bisa kerja. Tetapi satu hal yang saya lihat, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Justru saya dikuatkan lewat kesaksian mereka bahwa mereka tetap bersyukur. Meskipun dalam tekanan, dalam pergumulan di hari-hari ini, mereka tetap menunjukkan kesetiaan. Mereka tidak berubah setia. Dan firman Tuhan katakan dalam 2 Tawarik 30 ayat yang ke-7, di situ
Dikatakan 2 Tawarik 30 ayat yang ke-7, janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Aku sangat mengerikan, akan sangat mengerikan lebih dari virus corona ketika kehidupan kita tidak hidup dalam kesetiaan di dalam Tuhan, tidak punya komitmen untuk tetap setia meskipun ada tantangan. Alkitab mengatakan di sini bahwa kita belajar dari yang namanya kehidupan bangsa Israel. Firman Tuhan sekali lagi saya bacakan, janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Ini penyampaian kebenaran firman Tuhan yang datang di tengah-tengah bangsa Israel, yang menjadi nasihat bagi mereka, mengingatkan mereka tentang kehidupan orang Israel, nenek moyang mereka yang berubah setia. Mari di hari-hari ini jangan sampai kita berubah setia. Dengan adanya virus pandemi, ada pandemi virus corona yang ada, mari kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Kita mau tetap setia meskipun ada tantangan. Inilah orang yang berkomitmen di dalam Tuhan. Orang yang berkomitmen di dalam Tuhan, dia akan tetap setia. Apapun masalah, tantangan yang dialami, dia tetap akan setia. Dia akan tetap berkomitmen di dalam Tuhan. Kita ingat Daniel, firman Tuhan katakan bahwa dia tetap berkomitmen di dalam Tuhan, dalam hubungannya dengan Tuhan. Meskipun dia harus menghadapi tekanan dan sampai dia dibuang ke gua singa, tetapi dia punya komitmen untuk terus bangun hubungan dengan Tuhan. Mari di hari-hari ini kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita berubah setia. Tuhan tidak mau, akan sangat mengerikan. Lebih mengerikan dari virus corona ketika kita berubah setia di dalam Tuhan. Kita akan binasa. Kita akan tergeletak. Dan kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat bahwa orang-orang yang tetap setia dalam pergumulannya, di dalam tekanan, tetap berkomitmen di dalam Tuhan, selalu menikmati kemenangan, menikmati pemulihan, menikmati pembelaan. Saya kemarin bicara tentang Ayub. Ayub semuanya habis, tetapi dia punya komitmen dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dia dipulihkan. Semuanya dipulihkan. Keluarganya dipulihkan. Kekayaannya dipulihkan. Mari anak-anak Tuhan GPD Sola Gracia Jatiwangi, jangan sampai persoalan, tantangan, pandemi virus corona ini membawa kita berubah setia. Apalagi kita di hari-hari ini tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Saudara harus beribadah di rumah saudara masing-masing. Tetapi biarlah kita mau bangun hubungan erat dengan Tuhan. Jangan sampai kita berubah setia. Kita harus punya komitmen dengan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali saya mau setia, saya tetap akan setia kepada Tuhan. Dan inilah orang yang disukai oleh Tuhan. Inilah orang yang berkenan kepada Tuhan, yang punya komitmen tetap setia meskipun ada tantangan, meskipun ada pergumulan. Dan saya percaya Tuhan akan senantiasa akan terus menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus menyadari betapa pentingnya kita hidup berkomitmen dalam hubungan kita dengan Tuhan. Lewat kita fokus kepada rencana Tuhan, mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Tentunya kita jadi berkat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lewat kehidupan kita banyak orang boleh dikuatkan, diselamatkan, dan kita boleh tetap setia pada masa-masa yang sukar. Kita tidak berubah setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pada saat ini, mari di penghujung kebenaran firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan bukan hanya sekedar kita dengar, tetapi firman Tuhan boleh kita responi di dalam kehidupan kita. Mari kita mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika kita hanya jadi pendengar,
Kata firman Tuhan, dan kita tidak melakukan firman Tuhan, kita sedang menipu diri kita. Kita sedang merugikan diri kita. Jadi ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kita hanya jadi pendengar, kita sedang membuat rugi hidup kita. Tetapi kalau saudara dan saya dengar firman Tuhan dan kita lakukan, maka kita sedang membuat hidup kita beruntung. Karena apa? Karena inilah janji Tuhan. Ketika kita lakukan firman Tuhan akan menjadi rema. Firman Tuhan akan mengontrol dan akan memberkati hidup kita. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan yang ada, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga akan berdoa buat bangsa dan negara kita di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Kami harus memiliki komitmen dalam hubungan kami dengan Tuhan. Kami harus benar-benar fokus kepada rencana Tuhan. Kami harus benar-benar fokus kepada apa yang Tuhan mau, di mana kami harus mengerjakan keselamatan kami, di mana kami harus tetap hidup benar, tetap hidup percaya sungguh kepada Tuhan. Jangan sampai kondisi pandemi virus corona ini membuat kami pada akhirnya hidup di dalam dosa, hidup di dalam ketidakbenaran. Tetapi justru kami, Tuhan inginkan tetap berkomitmen, tetap fokus kepada rencana Tuhan yang Tuhan mau kami lakukan, yaitu kami tetap hidup benar di hari-hari ini, hidup percaya sungguh kepada Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami juga diajarkan untuk kami memiliki komitmen di dalam kesetiaan kami. Terus setia di dalam kehidupan kami meskipun ada tantangan, ada pergumulan. Kami percaya ketika kami tetap setia, kami tidak berubah. Kami menjadi orang-orang yang pasti menikmati mujizat Tuhan, yang pasti menikmati perkara-perkara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami didewasakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan tidak sia-sia, tetapi firman Tuhan sudah mengubah hidup kami, cara berpikir kami di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada saat ini kami terus bawa dalam doa. Biarlah Tuhan jamah kami, berbelas kasihanlah bagi kami, sehingga kami boleh kembali, keluarga besar GPDI Sola Gracia Jatiwangi boleh bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja. Maka namun berdoa sebagai gembala sidang, Tuhan berkati setiap umat-umat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian mereka. Kebutuhan, keperluan umat-umat Tuhan, Tuhan adakan. Bahkan Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan lindungi mereka dari Tuhan keadaan di hari-hari ini. Jauhkan dari virus corona yang ada, jauhkan dari hal-hal yang jahat. Tuhan memberkati, lindungi umat-umat Tuhan, lindungi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada saat ini. Kami berdoa Tuhan berkati pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan setiap jajarannya sampai ke tingkat yang paling bawah RT RW yang ada. Biarlah Tuhan beri hikmat bagi mereka, bahkan beri kesehatan bagi mereka, bahkan mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik yang bisa mensejahterakan bangsa kami ini, setiap rakyat yang ada. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para dokter, para perawat, orang-orang yang memberi diri untuk juga Tuhan menjadi Tuhan membantu Tuhan orang-orang yang terkena virus corona yang ada dalam pengobatan. Tuhan tolong beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, jadikan mereka saluran mujizat-Mu. Oh Tuhan, jauhkan mereka dari virus corona. Justru lewat kehidupan mereka ada banyak orang yang disembuhkan lewat di tengah-tengah keberadaan Tuhan, kondisi di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah virus ini cepat berakhir dan kami boleh semuanya bisa beraktivitas dengan baik dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami bersyukur pada sore hari ini dan kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Dan saat ini mari jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing bisa menadakan tangan dan tibalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, berkat, penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Pada saat ini,
sampai Tuhan datang kembali. Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat sore.